Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini materi kelas 10 bab 3 tentang penelitian geografi. Langsung saja saya langsung membahas pada materi kali ini, yaitu langkah-langkah penelitian. Materi penelitian geografi ini membahas bagaimana ketika kita melakukan penelitian berkaitan dengan kajian-kajian geografi. Nah, pada saat ini kajian geografi ini yang melingkupi pada permukaan bumi. Kajian geografi yang didasarkan atas analisis kewilayahan berisi kajian tentang ruangan dan kajian tentang lingkungan. Dalam penelitian kajian geografi, setiap permasalahan yang timbul akan selalu dikaitkan dengan ruangan. Selanjutnya adalah sifat penelitian geografi. Yang pertama adalah menggunakan metode berpikir ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori. Yang kedua, berbasis penemuan. Artinya, berawal dari penemuan masalah di lingkungan geosfer, yaitu di tempat yang kita akan teliti ini sekiranya ada masalah atau tidak. Dan yang ketiga, berbasis pengembangan atau memperluas kajian terhadap geosfer dengan analisis secara mendalam. Dan yang keempat, menguji kebenaran, yaitu semua penelitian harus diuji kebenarannya guna mendapat hasil yang akurat. Serta yang terakhir adalah memecahkan masalah, bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan geosfer atau suatu penelitian yang akan kita teliti. Dan metode ilmiah ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada rasional. Rasional pengertiannya yaitu sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Artinya berkaitan pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan diteliti masuk akal. Kita ambil contoh di sini. Mengapa Jakarta kerap terjadi banjir pada saat musim penghujan? Nah, itu kan masuk akal. Jangan sampai pertanyaannya gini, penyebab banjir di Jakarta salah satunya adalah karena ada ular naga yang menyumpat di saluran ataupun di selokan. Itu nggak rasional atau tidak masuk akal. Yang kedua, ciri metode ilmiah selanjutnya adalah empiris. Artinya menggunakan cara tertentu yang dapat diamati dengan panca indera atau sesuatu dengan fakta di lapangan. Yang ketiga, sistematis. Artinya menggunakan proses dengan urutan langkah-langkah logis, teratur, dan terkontrol. Kita ambil contoh, untuk menemukan proses terjadinya sumur tiban dilakukan dengan urutan langkah berikut: menemukan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Ciri metode ilmiah selanjutnya adalah objektif, yaitu pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan objek atau didukung oleh fakta empiris. Maksud empiris ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Yang kelima, ciri metode ilmiah selanjutnya adalah universal. Artinya, pengetahuan secara umum dan melalui eksperimen yang sama, maka akan diperoleh hasil yang sama juga. Ambil contoh, erosi tanah akan lebih intensif terjadi pada hutan yang gundul daripada hutan yang masih alami atau vegetasinya lebat. Karena itu berlaku pada semua tempat dan kapanpun. Artinya ini kita membahas suatu erosi mau di hutan manapun, penyebab ataupun terjadinya erosi longsor pada hutan tersebut pastinya adalah hutan yang gundul, yaitu pemikiran secara universal. Ciri metode ilmiah selanjutnya adalah terbuka atau siap diuji kebenarannya oleh siapapun. Maksudnya ini adalah penelitian yang kalian lakukan, atau ketika kalian melakukan penelitian, maka sama setiap orang ini siap dilakukan uji kebenarannya, benar atau tidak. Saya ambil contoh pada saat penelitian saya ini adalah dampak pengaruh keberadaan pertambangan batu kali PT WRA Wadah Rezeki Alam di Jonggol terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Maka diuji kebenarannya, kira-kira ekonomi penduduk di sekitar itu mengalami peningkatan pendapatan atau tidak. Artinya sesuai fakta di lapangan. Saya melakukan penelitian saat itu, kemudian
melakukan survei. Maka istilahnya tidak ragu ketika orang yang melakukan uji kebenaran pada penelitian saya ini benar atau tidak yang saya ujikan di lapangan saat itu. Itu maksudnya adalah ciri terbuka atau siap diuji kebenarannya. Yang B-nya adalah analisis geografi. Dalam mengkaji geosfer, geografi menggunakan 3 pendekatan atau analisis, yaitu analisis keruangan, analisis kelingkungan, dan analisis kompleks wilayah atau regional. Pada analisis geografi tadi kan di sini ada dibahas tentang analisis keruangan. Maka berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada peneliti. Yang pertama ada apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini umum. Analisis keruangan ini berkaitan tentang bagaimana pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian yang kalian akan diteliti. Yang kedua adalah analisis kelingkungan. Dalam analisis kelingkungan yang dikaji adalah kaitan variabel manusia dengan lingkungannya. Tekanan kajiannya adalah menelaah gejala interaksi dan interrelasi antara komponen fisik dengan komponen non-fisik. Untuk penelitian bahasan geografi ini, analisis lingkungan itu dilakukan. Fungsinya ini karena membahas keruangan ataupun kelingkungan tersebut. Yang ketiga, analisis kompleks wilayah atau kewilayahan ataupun regional, yaitu suatu wilayah di dalamnya memiliki kesamaan karakteristik atau memiliki ciri-ciri yang sama. Kesamaan itu berupa suatu jenis karakteristik, misalnya berupa kesamaan fisiografi yang berwujud dataran rendah, ataupun misalnya memiliki iklim yang sama, lalu kemudian berkaitan dengan flora dan fauna yang sama. Ini maksudnya adalah kewilayahan ataupun regional antara wilayah satu dengan wilayah lain itu kondisi fisiknya seperti apa, bagaimana dari kondisi iklimnya, kemudian dari morfologinya, itu dianalisis kira-kira letak lokasi dalam fisiografinya. Yang C, pendekatan penelitian geografi. Yang pertama di sini ada pendekatan kualitatif. Ini sebenarnya umum ya, penelitian, apalagi penelitian yang dilakukan oleh nanti ketika kalian mengalami skripsi ataupun mahasiswa tingkat akhir. Penelitian kualitatif adalah cara menganalisis data ataupun fenomena tanpa melakukan konversi ke angka. Pendekatan kualitatif merupakan cara klasik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan fenomena geosfer baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksud adalah di sini secara singkat pendekatan kuali adalah yaitu tanpa menggunakan angka, dia hanya membentuk ataupun menjelaskan secara deskripsi. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan dasar pendekatan angka atau yang dapat diangkakan. Dalam praktiknya, analisis kuantitatif banyak menggunakan analisis statistik karena lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Analisa kuantitatif adalah suatu analisa yang digunakan untuk mengetahui jumlah, tingkat, besaran, dan kapasitas suatu fenomena geosfer. Ketika penelitian saya yaitu pengaruh keberadaan pertambangan batu kali terhadap ekonomi penduduk sekitar, maka saya menggunakan pendekatan kuantitatif karena berkaitan dengan angka pendapatan masyarakat sekitar, berapa jumlahnya, lalu kemudian mata pencarian. Yang D-nya adalah rancangan penelitian geografi. Dalam melakukan penelitian, maka harus ditempuh melalui langkah-langkah tertentu secara berurutan. Artinya kita memiliki rancangan-rancangan ketika melakukan penelitian di suatu lapangan. Yang pertama, menentukan dan merumuskan masalah. Kira-kira penelitian yang kamu akan teliti itu ada masalah atau tidak? Biasanya itu umum pertanyaannya ya. Yang kedua, melakukan studi pustaka. Misalkan di sini jumlah penduduk di kelurahan tersebut terus berkurang atau menurun. Nah, itu kan baru menganalisanya ya. Oleh karena itu yang akan kita teliti itu adalah masalah kependudukannya. Maka sebelum penelitian kita harus tahu tentang masalah kependudukannya, yaitu berkaitan
tentang penambahan dan berkurangnya jumlah penduduk. Apa nih faktornya penduduk tersebut mengalami pengurangan? Apakah istilahnya dia melakukan urbanisasi, atau istilahnya mereka hanya menjadikan tempat tinggal hanya sekedar tempat tinggal, tapi dia bekerja di daerah lain gitu kan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Dengan kajian pustaka yang tepat, peneliti akan memperoleh jawaban sementara. Maksud hipotesis tersebut adalah kita menemukan jawaban sementara walaupun penelitian tersebut belum konkret ataupun belum selesai dari masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, hipotesis bukan datang secara tiba-tiba, tetapi berdasarkan kajian-kajian pustaka. Yang keempat adalah menentukan desain penelitian. Yang kelima, mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini ketika kita sudah melakukan terjun di lapangan. Yang keenam, pengolahan data, yaitu pengolahan data statistik. Misalkan di sini ada editing, lalu kemudian ada coding ataupun frekuensi. Yang ketiga ada tabulasi. Lalu kemudian yang ketujuh adalah menganalisis data. Berdasarkan sifat data yang dikumpulkan, analisis data hasil penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kuanti dan analisis kualitatif. Yang ke-8, membuat kesimpulan. Artinya membuat kesimpulan ini setelah melakukan penelitian secara konkret dan benar sesuai lapangan. Yang ke-9, membuat laporan akhir. Dan yang ke-10, memasukkan hasil penelitian ke jurnal ataupun berkaitan tentang hasil karya kita ke suatu sekiranya misalkan untuk mempublikasi, itu disebutlah adalah laporan. Oke, itu adalah tadi langkah-langkah penelitian teknik geografi. Kita bahas sampai 4 dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas sampai habis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.